Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mau menjelaskan hasil laporan praktikum botani umum. Daun, folium, nama, Natalia Alua, 2403014. Dosen pengampu, Salmiyati, MPD, PhD. Program Studi Teknologi Pascapanen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2024-2025. Latar belakang. Batang merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi penting seperti menopang bagian-bagian tumbuhan di atas tanah dan sebagai jalur transportasi bagi air, mineral, serta hasil fotosintesis. Fungsi ini menjadikan batang sebagai komponen vital dalam fisiolog tumbuhan. Selain itu, batang juga berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan dapat mengalami modifikasi struktur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Raven, Evert, dan Eichholm, 2005. Struktur internal batang terdiri atas jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pengangkut yama, xilem, dan floem. Menjelaskan bahwa xilem bertugas menyalurkan air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan, sedangkan floem mendistribusikan hasil fotosintesis dan daun ke organ lainnya. Keberadaan jaringan ini menunjukkan bahwa batang tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga sangat penting dalam transportasi zat dan mendukung proses metabolisme tumbuhan. Campbell et al. 2008. Pemahaman mengenal struktur dan fungsi batang, baik secara morfologis maupun anatomis, penting dalam studi botani. Pengetahuan ini berguna untuk mengenali adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya serta membuka peluang dalam pemanfaatan tumbuhan di bidang pertanian, kehutanan, dan industri tanaman. Oleh karena itu, pengamatan dan analisis terhadap struktur batang menjadi bagian esensial dalam pembelajaran botani umum. Tujuan praktikum. 1. Mengamati dan memahami struktur morfologi dan anatomi batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. 2. Membedakan ciri-ciri batang berdasarkan jenis jaringan penyusunnya, seperti epidermis, korteks, xilem, dan phloem. 3. Menjelaskan fungsi masing-masing bagian batang dalam mendukung kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. 4. Mengetahui perbedaan pola pertumbuhan dan adaptasi batang terhadap lingkungan. Berikut adalah alat-alatnya, bisa lihat langsung di bagian gambar. Kaca preparat silet tisu, gelas beker, pipet tetes, penutup kaca, mikroskop spatula. Dan ini adalah bahannya. Bahan: daun akasih, daun kembang sepatu, daun serai, daun putri malu, daun talas, daun nangka. Cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan: silet, pipet tetes, spatula, tisu, kaca objek, kaca, penutup, beaker gelas, dan mikroskop. 2. Ambil organ tumbuhan, akar, batang, atau daun, lalu buat irisan melintang tipis menggunakan silet. 3. Letakkan insan di atas kaca objek, tetesi dengan air menggunakan pipet, dan tutup dengan kaca penutup. 4. Amati preparat di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran rendah ke tinggi. 5. Gambar hasil pengamatan dan beri keterangan bagian-bagiannya. 6. Bersihkan alat dan rapikan meja setelah praktikum selesai. Dan bisa lihat langsung cara kerja di video selanjutnya. Pembahasan. Daun nangka. 1. Epidermis atas dan bawah, lapisan pelindung yang terdiri dari sel-sel rapat di bagian luar daun. 2. Jaringan palisade, tersusun dari sel memanjang dan rapat, terletak di bawah epidermis atas. Mengandung banyak kloroplas untuk fotosintesis. 3. Jaringan spons, terletak di bawah palisade, dengan sel lebih renggang dan ruang antar sel, berfungsi untuk pertukaran gas.
4. Berkas pembuluh, ekstelem dan floem. Terlihat di tengah daun sebagai bagian pengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Daun kembang sepatu. Pada pengamatan mikroskopis daun kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis, tampak jaringan epidermis sebagai lapisan terluar yang transparan dan berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Di bawah epidermis atas terlihat jaringan palisade, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas, yang merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Bagian tengah hingga bawah jaringan daun tampak jaringan spons yang tersusun lebih renggang, dengan banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Seluruh struktur ini menunjukkan ciri khas daun dorsiventral yang umum dijumpai pada tumbuhan dikotil. Hasil daun serai. Pada daun serai, Cymbopogon sep, pengamatan menunjukkan struktur khas daun monokotil. Jaringan epidermis terdapat di kedua sisi daun dengan sel-sel yang tersusun rapat. Di antara jaringan terdapat stomata yang tersebar merata. Bagian mesofil tidak terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spons, melainkan tersusun homogen, seperti umumnya pada daun monokotil. Terdapat pula sel-sel buliform yang berfungsi dalam mekanisme penggulungan daun saat kekeringan. Daun akasia. Daun akasia, Acacia sep, memiliki struktur mirip dengan daun dikotil lain. Tampak epidermis atas dan bawah yang melapisi jaringan internal. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade yang padat dengan banyak kloroplas, menandakan lokasi utama fotosintesis. Di bagian bawahnya tampak jaringan spons dengan ruang antar sel. Stomata banyak ditemukan di permukaan bawah daun, sebagai bagian dari mekanisme adaptasi terhadap lingkungan kering. Hasil daun talas, Colocasia esculenta. Pada daun talas terlihat epidermis di permukaan atas dan bawah daun. Jaringan mesofil terdiri dari parenkim yang tidak terlalu terdiferensiasi, dengan ruang antar sel yang cukup luas. Jaringan spons dan palisade tidak terlalu jelas. Batasnya, terdapat banyak kloroplas di sel-sel parenkim, mendukung proses fotosintesis. Ciri khas daun talas adalah permukaan yang licin dan lebar, menunjang efisiensi penangkapan cahaya. Hasil daun putri malu, Mimosa pudica, menunjukkan struktur khas daun dikotil. Epidermis atas dan bawah terdiri dari sel-sel kecil yang rapat, dilapisi kutikula tipis. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade yang tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas sebagai tempat utama fotosintesis. Di bagian bawahnya tampak jaringan spons yang memiliki ruang antar sel cukup besar, membantu pertukaran gas. Stomata lebih banyak ditemukan pada epidermis bawah. Daun ini juga dikenal karena kemampuannya menutup saat disentuh, berkat adanya jaringan motorik, pulvinus, yang tidak tampak di sayatan melintang, namun penting secara fisiologis. Dari hasil pengamatan terhadap beberapa jenis daun, dapat disimpulkan bahwa struktur anatomi daun memiliki pola dasar yang serupa, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, jaringan mesofil, dan berkas pengangkut. Perbedaan bentuk dan ketebalan jaringan antar daun mencerminkan adaptasi morfologis terhadap lingkungan serta fungsi spesifik masing-masing. Daun pada tumbuhan dikotil umumnya memiliki jaringan palisade dan spons yang jelas, sedangkan pada tumbuhan monokotil, mesofil cenderung homogen. Setiap daun memperlihatkan ciri khas tersendiri yang mencerminkan strategi tumbuhan dalam menunjang fotosintesis, pertukaran gas, serta perlindungan diri. Daftar Pustaka, Campbell, N.A., Rees, J.B., Urry, L.A., Kain, M.L., Wasserman, S.A., Minorski, P.V., dan Jackson, R.B., 2008. Biologi, 8 ed. Pearson Benjamin Cummings, Raven, Ph. Evert, R.F., dan Eichhorn, S.E., 2005. Biology of Plants, 7 ed. W. H. Freeman and Company. Sekian dan terima kasih, mohon maaf jika banyak yang salah.